Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, mari kita awali perkuliahan produk tarjih. Pada pertemuan kali ini kita mulai. Kita awali dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan ini, insya Allah kita akan membahas tentang manhaj tarjih Muhammadiyah. Setelah kemarin kita mengenal apa itu majelis tarjih, ya, dan bagaimana majelis ini muncul, lahir di tengah-tengah Muhammadiyah, tugasnya apa, ya. Nah, sekarang kita perlu tahu manhaj tarjih Muhammadiyah, karena kita membahas produk tarjih, di mana kemarin kita singgung ada 3 produk tarjih, meskipun nanti kita akan fokus pada 2, yaitu keputusan dan juga fatwa. Maka kita perlu tahu manhaj tarjih Muhammadiyah ini sebagai basis metodologi. Mengapa Muhammadiyah bisa mengeluarkan fatwa A misalkan? Mengapa Muhammadiyah memutuskan satu hal tertentu? Ya. Mereka pasti punya metodologi dalam berijtihad yang dalam lingkungan Muhammadiyah, lingkungan majelis tarjih, disebut sebagai manhaj tarjih Muhammadiyah. Teman-teman sekalian, kalau kita kupas makna dari manhaj tarjih, ya, secara kebahasaan, maka manhaj itu adalah metode atau metodologi. Ya. Ada buku ilmu hadis misalkan Manhajun Naqd fi Ulumil Hadis, karangan almarhum Nuruddin Iter yang kemarin beberapa waktu lalu baru meninggal dunia. Itu maksudnya manhajun naqd, metode kritik fi ulumil hadis dalam ilmu hadis. Gitu, ya. Jadi manhaj itu metode. Tarjih itu artinya, kalau tarjih itu sendiri berasal dari diskursus ilmu usul fikih, ya, yang maknanya atau artinya itu adalah menguatkan satu pendapat di atas pendapat yang lain. Ya. Misalkan ada 2 dalil yang secara zohir itu tampak saling bertentangan, sama-sama kuat, maka kemudian seorang mujtahid harus mentarjih, harus menguatkan mana di antara dalil itu yang lebih kuat dibandingkan dalil yang satunya. Ini juga dikenal juga dalam diskursus ilmu hadis, ya, terutama ketika ada pertentangan dalil, gitu ya. Teman-teman mungkin sudah belajar juga. Jadi ada metode yang pertama al-jam'u wa taufiq, lalu kemudian at-tarjih, kemudian an-nasih wal mansukh, lalu kemudian nasakh, gitu ya. Nah, dalam diskursus ilmu usul fikih atau ilmu hadis, ya, ilmu fikih dan lain sebagainya, tarjih itu identik menguatkan satu pendapat di atas pendapat yang lain. Ya. Jadi kalau ada beberapa dalil yang saling bertentangan, berarti tugas tarjih adalah menguatkan itu. Nah, kenapa disebut sebagai manhaj tarjih atau majelis tarjih? Ya, karena memang dulu tidak bisa kita pungkiri majelis tarjih dulu itu memang salah satu tugasnya adalah menguatkan di antara pendapat-pendapat fikih yang ada, mana kira-kira dalil yang lebih kuat, lalu itu yang diadopsi oleh Muhammadiyah sebagai faham keagamaannya. Ya. Maka disebut sebagai majelis tarjih. Ya. Itu salah satu faktornya. Nah, manhaj tarjih ini juga seperti itu, karena dulu dipakai oleh majelis tarjih, maka kemudian disebut manhaj tarjih. Ya. Tapi dalam lingkungan Muhammadiyah, istilah tarjih ini kemudian mengalami perluasan makna. Ya. Tidak hanya sekedar tadi menguatkan satu dalil atau satu pendapat di atas pendapat lain atau dalil lain, tidak hanya sekedar itu sekarang. Menurut Muhammadiyah, tarjih itu sudah hampir identik dengan ijtihad itu sendiri. Ya. Makanya manhaj tarjih Muhammadiyah bisa kita sebut juga sebagai manhaj ijtihad Muhammadiyah atau metode ijtihad Muhammadiyah. Ya, cara kerja ijtihadnya Muhammadiyah ada di sini. Ya. Ini sebagai semacam handbook atau guidance ulama-ulama di Muhammadiyah, terutama di majelis tarjih, melakukan
ijtihad. Nah, manhaj tarjih ini, teman-teman sekalian, itu mengandung 4 komponen. Ya. Komponen yang pertama disebut sebagai ini yang paling atas, wawasan atau semangat atau perspektif tarjih. Ya. Jadi kita boleh menyebut wawasan tarjih, boleh menyebut semangat tarjih, atau perspektif tarjih. Salah satu dipilih silahkan. Ya. Karena dalam manhaj tarjih disebut demikian. Maksudnya apa? Nanti kita jelaskan. Ya. Yang kedua, ini sebelah kanannya. Ya. Sumber ajaran agama. Apa sih sebenarnya sumber ajaran agama menurut tarjih Muhammadiyah? Kita akan bahas nanti. Lalu yang ketiga, ada yang disebut pendekatan, ya, approach. Kalau kita melakukan skripsi, menulis skripsi, tesis, atau disertasi, kita ada pendekatan yang digunakan. Ya. Lalu yang keempat, prosedur teknis, ya, atau metode secara praktis itu bagaimana. Oke, teman-teman sekalian, kita masuk ke yang pertama. Wawasan atau semangat atau perspektif tarjih. Ya. Nanti kalau saya menyebut wawasan tarjih, semangat tarjih, atau perspektif tarjih itu maknanya sama. Ya. Nanti saya akan menggunakan secara bergantian. Nah, apa yang dimaksud dengan semangat tarjih ini, ya, atau perspektif tarjih? Maksudnya adalah semangat yang memotivasi, yang menjadi apa namanya, landasan fikir, landasan kerangka berijtihad Muhammadiyah yang harus menjadi dasar para ulama-ulamanya ketika mau melakukan suatu penalaran hukum atau berijtihad gitu ya. Nah, mudah-mudahan ini teman-teman sudah mengambil mata kuliah usul fikih seperti yang saya harapkan, karena ini sangat berdekatan sekali dengan usul fikih. Ya. Jadi wawasan tarjih itu artinya adalah semangat yang melandasi seorang ulama di Muhammadiyah, ulama tarjih, melakukan suatu ijtihad. Jadi kalau mau melakukan ijtihad, maka semangat ini harus diresapi terlebih dahulu oleh ulama-ulamanya, sehingga nanti ijtihadnya itu sesuai dengan manhaj tarjih Muhammadiyah. Ya. Nah, ada 4 wawasan atau 4 semangat tarjih. Ya. Pertama adalah wawasan tajdid atau semangat tajdid, kemudian wawasan toleransi, ketiga wawasan keterbukaan, yang keempat wawasan tidak berafiliasi dengan mazhab tertentu. Oke. Yang pertama, wawasan tajdid. Apa itu maknanya tajdid? Secara bahasa tajdid itu artinya pembaruan, ya. Ulama-ulama di Timur Tengah dulu di akhir abad 19 dan awal abad 20 disebut sebagai mujaddid, pembaharu, ya. Dalam satu hadis juga diterangkan akan datang setiap periodisasi 100 tahun sekali ada mujaddid, ada pembaru, ya. Jadi tajdid itu pembaruan, ya. Nah, dalam Muhammadiyah tajdid itu maknanya ada 2. Ya, pembaruan dalam pengertian purifikasi dan pembaruan atau tajdid dalam pengertian dinamisasi. Ya. Maksudnya apa? Tajdid atau pembaruan dalam bidang akidah dan juga ibadah itu disebut purifikasi. Makna purifikasi adalah memurnikan segala macam tuntunan ibadah dan juga akidah pada sumber yang paling otoritatif, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Ya. Jadi purifikasi ini adalah bentuk tajdidnya Muhammadiyah dalam bidang akidah dan juga ibadah. Nah, ini harus digarisbawahi. Purifikasi itu adalah bentuk pembaruan Muhammadiyah dalam bidang akidah dan juga ibadah. Wujudnya bagaimana? Wujudnya yaitu memurnikan segala macam ibadah, akidah kepada bentuk murninya. Ya. Tidak ada campuran ajaran-ajaran dari luar Islam. Kenapa ini penting? Karena Muhammadiyah dulu
lahir karena konteks sosial pada waktu itu banyak sekali masyarakat yang mencampur adukan ajaran Islam dengan ajaran-ajaran dari luar ajaran Islam. Adanya tahayul, adanya khurafat, kemudian bid'ah, dan lain sebagainya. Makanya pembaruan yang dilakukan oleh Muhammadiyah dalam bidang akidah dan ibadah ini adalah purifikasi, melakukan pemurnian ajaran Islam baik di bidang akidah maupun ibadah, merujuk langsung kepada Rasulullah SAW, ya, kepada Al-Quran dan Sunnah. Oke, jelas ya. Jadi kalau purifikasi itu ada di bidang akidah dan ibadah, harus murni semurni-murninya, mencontoh apa yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah, ya, sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW. Sedangkan yang kedua, tajdid atau pembaruan Muhammadiyah itu dilakukan secara dinamisasi. Ini dilakukan oleh Muhammadiyah dan Majelis Tarjih dalam bidang muamalah, ya. Dalam bidang muamalah, dinamisasi. Apa maksudnya dinamisasi? Maksudnya menyesuaikan perkembangan zaman, ya, menyesuaikan tuntunan zaman, ya, menyesuaikan kemajuan perkembangan teknologi, informasi, kemajuan zaman dan lain sebagainya, ya. Capaian-capaian yang diperoleh oleh manusia, ya, capaian-capaian yang baik tentunya, maka itu diadopsi oleh Muhammadiyah terutama dalam bidang muamalah, ya. Makanya kalau dalam persoalan-persoalan muamalah yang dikampanyekan oleh Muhammadiyah adalah dinamisasi, melakukan inovasi, melakukan melakukan inovasi-inovasi, pembaruan-pembaruan yang sifatnya bebas, ya, karena dalam bidang muamalah gitu, ya. Contohnya misalkan dalam persoalan penentuan awal bulan Hijriah, ya. Kalau dulu Rasulullah menggunakan metode ru'yat karena pada waktu itu ru'yatlah yang menjadi metode satu-satunya yang memungkinkan untuk menentukan awal bulan. Ketika zamannya sudah berubah, ada perkembangan-perkembangan keilmuan, perkembangan teknologi, perkembangan pengetahuan dan lain sebagainya, maka sesuai dengan manhaj Tarjih Muhammadiyah, semangat tajdid ini, maka semangat itulah yang diambil, ya, asalkan tidak melanggar aturan-aturan agama, ya. Karena ini adalah berkaitan dengan hal-hal yang muamalah, maka metodenya bisa diambil, ya. Intinya tetap sama-sama menentukan awal bulan secara tepat dan benar. Tapi caranya yang berbeda. Dulu Rasulullah pakai ru'yat dengan mata, sekarang menggunakan hisab karena sudah ada ilmu yang lebih berkembang, pengetahuan yang lebih maju, astronomi, ilmu falak dan lain sebagainya. Ya, jadi itu. Jadi semangat tajdid, semangat pembaruan yang digelorakan oleh Muhammadiyah dalam bidang muamalah adalah dinamisasi, melakukan inovasi, melakukan pembaruan. Tapi kalau dalam bidang ibadah, dalam bidang akidah, maka sebaliknya justru malah dibatasi secara total, harus mencontoh Al-Quran dan hadis, mencontoh Rasulullah SAW. Kalau dinamisasi justru dibuka seluas-luasnya kerannya. Kalau purifikasi berbeda. Contohnya misalnya kalau dalam purifikasi ada fatwa Muhammadiyah misalkan tentang ada yang bertanya begini, dulu ada pertanyaan fatwa masuk ke Muhammadiyah, bagaimana hukumnya memberikan sesajen kepada pohon besar, ya, coba bagaimana hukumnya? Karena ini menurut Muhammadiyah adalah masuk dalam ranah ibadah, maka yang harus menjadi acuan utama adalah Rasulullah, ajaran Islam secara murni dari Al-Quran maupun Sunnah. Pernah tidak Rasulullah mengamalkan itu, memberikan sesajen kepada pohon misalkan? Maka jawaban fatwanya dijawab bahwa pertama, Rasulullah tidak pernah mengajarkan itu. Kemudian Rasulullah juga tidak pernah memberikan tuntunan kalau mau meminta sesuatu, meminta pertolongan, itu hanya kepada Allah, tapi itu hanya kepada Allah, bukan kepada yang lain, seperti itu. Di samping itu, melakukan hal-hal yang seperti itu termasuk hal-hal yang mubazir,
ya, berlebih-lebihan, menghambur-hamburkan harta. Orang pohon nggak bisa makan, masa dikasih makan seperti itu, ya. Jadi fatwanya seperti itu. Fatwanya mengarah pada kembalikan ke praktek Nabi pernah tidak melakukan demikian, ya. Oke, itu yang pertama ya, wawasan tajdid. Wawasan tajdid. Jadi ada dua, purifikasi dan dinamisasi. Yang kedua, wawasan yang kedua adalah wawasan toleransi. Ya. Maksudnya apa? Maksudnya artinya ketetapan, kebijakan, fatwa dan putusan yang dikeluarkan oleh Muhammadiyah ya, melalui majelis tarjihnya itu tidak mengklaim bahwa itulah satu-satunya yang benar sementara yang lain salah. Nah, itu spirit toleransinya di sana. Betul bahwa Muhammadiyah berijtihad. Betul bahwa Muhammadiyah punya pendapat seperti ini. Tapi kemudian pendapat-pendapat yang dikemukakan oleh Muhammadiyah itu tidak dipaksakan kepada orang lain dan menganggap bahwa pendapatnya itu yang paling benar sementara pendapat yang lain pasti salah. Nah, tidak seperti itu. Ya, itulah implementasi dari wawasan toleransi. Nah, ketika akan berijtihad, ketika akan melakukan suatu penalaran hukum, seorang ulama di Muhammadiyah, di Tarjih Muhammadiyah harus dilandasi wawasan toleransi ini. Jangan sampai nanti pendapat yang dikeluarkan itu diklaim sebagai kebenaran mutlak, sementara yang lain adalah pasti salah. Ya. Wawasan tarjih ini harus ditanamkan sejak awal, diresapi oleh ulama-ulama Muhammadiyah. Lalu yang ketiga, wawasan keterbukaan. Maksudnya apa? Artinya pendapat, fatwa, putusan yang dikeluarkan oleh tarjih Muhammadiyah pasti atau mungkin mengandung kesalahan, ya, sehingga tarjih Muhammadiyah juga terbuka untuk menerima kritik, menerima saran, menerima perbaikan, ya. Ini konsekuensi dari wawasan toleransi tadi yang menganggap bahwa bukan Muhammadiyah saja yang benar sementara yang lain pasti salah, ya. Karena tidak hanya Muhammadiyah yang benar, yang lain pasti salah, maka Muhammadiyah bisa jadi atau tarjih Muhammadiyah bisa jadi pada suatu ketika melakukan kekeliruan, maka tarjih Muhammadiyah punya wawasan atau semangat keterbukaan, menerima kritik, menerima saran, ya, menerima perbaikan seperti itu. Ya, tidak apa namanya? Tidak bersikukuh gitu bahwa ini yang saya yang paling benar, yang lain salah, tidak mau menerima kritik. Tidak seperti itu. Baik, yang keempat, yang terakhir, wawasan tarjih yang terakhir adalah wawasan tidak berafiliasi dengan mazhab tertentu. Nah, ini maksudnya Muhammadiyah itu kalau ditanya mazhabnya apa, ya tidak ada mazhabnya, tidak mengikuti mazhab tertentu. Ya, tidak mengikuti satu mazhab yang ada dalam ajaran Islam, ya, misalkan mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, mazhab Hanafi, ya, dan lain sebagainya, mazhab Maliki dan seterusnya. Tidak mengikatkan diri pada satu mazhab tertentu, tidak seperti itu. Bahwa kemudian nanti pendapat-pendapat Muhammadiyah, pendapat-pendapat tarjih itu kadang-kadang sesuai dengan pendapat-pendapat mazhab, ya itu bukan masalah. Artinya berarti pendapat-pendapat mereka juga menjadi pertimbangan dalam berijtihad. Ya, misalkan dalam hal apa itu ternyata sama pendapatnya dengan mazhab Syafi'i, tapi dalam pendapat yang lain ternyata mazhab Maliki, mazhab yang lain, pendapat yang lain pada persoalan lain mazhab Hanafi dan seterusnya. Ya, artinya tidak mengikatkan pada mazhab tertentu. Akan tetapi pendapat-pendapat ulama-ulama mazhab selalu menjadi pertimbangan ulama-ulama Muhammadiyah ketika berijtihad, ya. Jadi menjadi pertimbangan. Turos-turos Islam itu menjadi pertimbangan Muhammadiyah dalam melakukan ijtihad. Sudah dibahas belum oleh para ulama? Kalau sudah dibahas, kita buka, ya. Mana pendapat yang paling kuat, mana pendapat yang rojih. Nah, itu yang diambil oleh Muhammadiyah. Akan tetapi prinsipnya Muhammadiyah tidak berafiliasi pada satu mazhab tertentu saja. Semuanya mazhab Syafi'i, semuanya mazhab Hambali, semuanya mazhab Hanafi, semuanya mazhab Maliki misalkan. Tidak seperti itu. Ya. Tapi mereka semua menjadi pertimbangan dalam berijtihad, lalu
satu persoalan misalkan sama dengan satu mazhab tertentu, no problem. Lalu pendapat yang lain sama dengan yang lain, misalkan, ya tidak masalah juga. Itu ya. Jadi itu pertemuan kita pada hari ini. Kita bahas pelan-pelan ya, sedikit demi sedikit. Insya Allah pada pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang sumber ajaran agama. Nah, sekarang kita bahas tentang wawasan, semangat, atau perspektif tarjih. Baik, terima kasih. Kita cukupkan dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.